Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisa dengan NPM 022724111166. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang teori keuangan dan perkembangan keuangan syariah, prinsip-prinsip dan praktiknya. Jangan lupa saksikan videonya. Cekidot. Kalau berbicara tentang uang, hampir semua hal di dunia ini pasti berkaitan dengannya. Setiap orang butuh uang untuk hidup, setiap usaha butuh uang untuk jalan, dan setiap negara butuh sistem keuangan yang kuat untuk bisa tumbuh. Tapi, pernah nggak kamu berpikir bagaimana sebenarnya uang itu dikelola supaya bisa memberi manfaat maksimal? Nah, disitulah muncul yang namanya teori keuangan. Di sisi lain, ada juga sistem keuangan syariah, yaitu sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Sistem ini gak cuma mikirin untung rugi, tapi juga mikirin keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Jadi bukan cuma uang yang berputar, tapi juga nilai-nilai kebaikan yang ikut dalamnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang dua hal besar tentang ekonomi syariah. Apa itu? Pertama, apa itu teori keuangan dan bagaimana prinsip-prinsipnya? Dan yang kedua, bagaimana keuangan syariah berkembang, serta bagaimana prinsip dan praktiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu teori keuangan. Secara sederhana, teori keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orang dan perusahaan mengelola uang supaya bisa mencapai tujuan tertentu. Misalnya, orang ingin menabung untuk masa depan. Perusahaan ingin mendapatkan modal untuk membuka cabang baru. Pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, teori keuangan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara terbaik menggunakan uang supaya mengumpulkan lebih banyak uang? Gimana cara mengatur risiko agar tidak rugi besar? Apa yang mempengaruhi harga saham, nilai investasi, atau bunga pinjaman? Intinya, teori keuangan membahas tentang cara mengatur uang, investasi, dan risiko dengan bijak. 2. Prinsip-prinsip dalam dasar teori keuangan. Dalam dunia keuangan, ada beberapa hal prinsip yang jadi dasar dalam mengambil keputusan. Berikutnya penjelasan dengan contoh sehari-harinya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, nilai waktu dari uang. Artinya apa? Uang yang kamu pegang hari ini nilainya lebih berharga daripada uang yang kamu terima tahun depan. Kenapa? Karena uang hari ini bisa dipakai untuk investasi, bisa berkembang dan punya daya lebih tinggi. Contohnya, kamu punya uang 1 juta sekarang. Kalau kamu simpan di tabung atau dipakai, jika kamu mempunyai uang sekarang ada 1 juta, maka pakailah dengan bijak. Karena uang yang sekarang kamu miliki pasti memiliki nilai yang lebih besar daripada uang yang akan kamu miliki di tahun depan. Baiklah, kita lanjut yang kedua, hubungan risiko dan keuangan. Semakin besar risiko, biasanya semakin besar juga peluang untungnya. Tapi sebaliknya, kalau ingin aman, keuntungan juga kecil. Contoh, menabung di bank risikonya kecil, tapi bunganya juga kecil. Investasi di saham bisa untung besar, tapi kalau salah pilih bisa rugi juga. Baik, selanjutnya diversifikasi. Ini artinya jangan taruh semua telur di satu keranjang. Maksudnya jangan investasikan semua uang di suatu tempat, biar kalau satu rugi yang lain bisa menyelamatkan. Contohnya, kamu punya uang 10 juta, daripada semua uang itu dibeli untuk saham perusahaan, lebih baik sebagian dibeli emas, sebagian nabung, sebagian lagi buat usaha kecil. Efisiensi pasar.
Kita masuk ya, selanjutnya efisiensi pasar. Pasar dianggap efisiensi kalau harga barang atau saham di pasar sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Artinya sulit banget buat ngakain pasar karena semua orang punya informasi yang sama. Contohnya efisiensi pasar. Pasar dianggap efisiensi kalau harga barang atau saham di pasar sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Artinya sulit banget buat ngakalin pasar karena semua orang punya akses informasi yang sama. Contoh, kalau semua orang tahu perusahaan A lagi untung besar, harga sahamnya langsung naik. Jadi nggak ada rahasia yang bisa dipakai untuk cari untung instan. 5. Teori AG ini menjelaskan hubungan antara pemilik pengelola, misalnya pemilik perusahaan, pemegang saham, dan manajer. Tujuan supaya pengelola bekerja sesuai kepentingan pemilik, bukan kepentingan pribadi. Contohnya adalah kamu punya warung tapi diserahkan ke orang lain untuk mengelola. Kamu tentu ingin mengelola, jujur, dan menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Kalau dia curang, kamu rugi. Nah, teori agen ini membahas cara menghindari hal-hal kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan nomor 4 tentang sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan yang biasa dikenal dengan konvensional memang membantu ekonomi tumbuh, tapi juga punya kelemahan. Beberapa masalahnya antara lain riba atau bunga. Uang bisa berkembang tanpa kerja atau risiko, padahal itu bisa bikin ketimpangan. Spekulasi, banyak orang yang menembak harga tanpa aktivitas nyata. Kesenjangan ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin susah berkembang. Kurangnya nilai moral, banyak keputusan ekonomi hanya berdasarkan untung rugi, bukan benar atau salah. Karena itu banyak orang mulai mencari sistem yang lebih adil dan beretika. Disinilah munculnya keuangan syariah. Apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya bukan cuma cari untung, tapi juga mencapai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Jadi dalam keuangan syariah, cara mendapatkan uang dan menggunakan harus sesuai dengan syarat. Jadi dalam keuangan syariah, cara mendapatkan uang dan menggunakannya harus dengan sesuai syariat. Uang bisa sekedar alat cari untung, tapi juga alat untuk menciptakan. Uang bukan sekedar alat cari untung, tapi juga alat untuk menciptakan kemalasan kebaikan di masyarakat. 6. Sejarah singkat. Ada juga zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu sesama. Pada tahun 1960-an mulai muncul bank syariah modern di Mesir, World Bank tahun 1963. Tahun 1991 Indonesia berdiri Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama. Sekarang sistem keuangan syariah sudah mencakup bank, asuransi, pasar modal, hingga fintech. Bahkan di dunia internasional juga mulai tertarik karena sistem ini dianggap lebih stabil dan etis. Berikutnya, prinsip-prinsip keuangan syariah. Ada beberapa prinsip dalam keuangan syariah yang harus diikuti. Mari kita bahas satu persatu dengan cara yang mudah. Larangan riba. Dalam Islam melarang riba, yaitu tambahan atau bunga yang dipinjam uang. Kenapa? Karena riba bikin orang malas bekerja dan bisa menindas orang lain yang kekurangan. Contoh, kalau kamu pinjam 1 juta, lalu mengembalikannya 1,2 juta, itu sudah ditambah 200, itu sudah termasuk riba. Dalam sistem syariat, keuntungan diperoleh bukan dari bunga, tapi dari bagi hasil atau keuntungan bisnis nyata. Yang kedua, larangan gahak. Transaksi harus juga jelas, barangnya apa, harganya berapa, dan kapan diserahkan. Contoh, menjual barangnya yang belum ada wujudnya atau tidak dijelaskan kualitasnya.
Itu Islam mengajarkan kejelasan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, larangan masyir. Masyir adalah kegiatan mencari keuntungan tanpa usaha yang jelas seperti judi atau tebak-tebakan harga saham tanpa dasar. Contoh, main trading cuma ikut-ikutan tanpa tahu apa yang dibeli, itu termasuk spekulatif dalam Islam. Keuntungan harus datang dari usaha dan kerja nyata. Yang keempat, prinsip keadilan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara adil, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Contohnya, kalau dua orang kerjasama, modal, pembagian untung dan rugi harus sesuai dengan kesepakatan di awal, bukan sepihak. Yang kelima, prinsip amanah dan kejujuran. Dalam keuangan syariah, kepercayaan atau amanah sangat penting, tapi amanah prinsip amanah dan kejujuran. Dalam keuangan syariah, kepercayaan amanah sangat penting. Tanpa amanah, sistem apapun akan rusak. Contoh, kalau kamu titipkan uang untuk dikelola, maka kamu harus jujur menggunakannya sesuai kesepakatan. Yang keenam, prinsip kerjasama. Hubungannya dalam keuangan syariah bukan kreditur. Prinsip kerjasama. Hubungan dalam keuangan syariah bukan kreditur, debitur, tapi mitra kerja. Artinya untung dan rugi ditanggung bersama. Contoh, kamu punya modal, temanmu punya keahlian, tapi buka usaha bersama. Untuk dibagi dua, kalau rugi sama-sama yang tanggung. Inilah konsep mudharabah dan musyarakah. Yang kedelapan, praktik keuangan syariah dalam dunia nyata. Baik, berikutnya akad jual beli murah. Jual beli barang dengan harga pokok tanpa market keuntungan yang disepakati. Contoh, bank membeli mobil seharga 100 juta lalu menjual ke nasabah dengan harga 110 juta dengan cicilan 12 bulan. Salam, bayar di muka. Barang yang diserahkan belakangan. Contoh, pesan hasil panen dari petani, bayar dulu di awal. Istihnah, seperti pesan barang yang dibuat sesuai permintaan. Contoh, pesan rumah atau kapal yang dibangun sesuai spesifikasi. 2. Kita lanjut ke nomor 2. Akad bagi hasil. Mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contoh, investor membeli modal ke pengusaha toko, nanti untungnya dibagi dua. Musyarakah, kerjasama antara dua pihak yang sama-sama punya modal. Contoh, dua orang patungan buka usaha kafe, untung rugi dibagi sesuai porsi modal. Akad sewa, seseorang menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Contoh, menyewa mobil, ruko, atau mesin untuk usaha. Dalam versi tertentu, setelah masa sewa berakhir, kepemilikan bisa berpindah, disebut ijarah. 4. Akad sosial. Bentuk kegiatan sosial tanpa tujuan mencari keuntungan seperti hasan, pinjaman tanpa bunga, sedekah, wakaf untuk pemerataan ekonomi dan membantu yang membutuhkan. Yang kelima, asumsi syariah. Berbeda dari asumsi biasa. Yang kelima, asuransi syariah. Berbeda dari asuransi biasa, di sini peserta saling membantu dan menanggung risiko bersama, bukan taruhan antara peserta dan perusahaan. Yang 9, perbandingan keuangan konvensional dan syariah. Aspek konvensional syariah. Dalam hukum-hukum ekonomi umum syariah Islam, sumber keuntungan, bunga dan spekulasi bagi hasil dijual beli halal. Risiko ditanggung satu pihak, ditanggung bersama. Tujuan keuntungan, materi keuntungan, dan keberkahan nilai moral. Netral berdasarkan etika dan keadilan. 10. Kelebihan keuntungan syariah.
Apa sih keuntungan ekonomi syariah? Pertama, bebas dari riba, kahar, dan masyir. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi nyata. Tiga, adil dan transparan. Keempat, menguatkan solidaritas sosial. Yang kelima, stabil saat krisis karena tidak spekulatif. Tantangan dan peluang. Tantangan masih banyak masyarakat yang belum paham sistem syariah, kurangnya tenaga ahli dan efisiensi produk syariah, persaingan ketat dengan konversian. Peluang. Indonesia punya penduduk muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah lewat OJK dan regulasi syariah. Munculnya teknologi seperti fintech syariah, meningkatkan kesadaran. Baik, berikutnya akad jual beli murah. Jual beli barang dengan harga pokok tanpa market keuntungan yang disepakati. Contoh, bank membeli mobil seharga 100 juta lalu menjual ke nasabah dengan harga 110 juta dengan cicilan 12 bulan. Salam, bayar di muka. Barang yang diserahkan belakangan. Contoh, pesan hasil panen dari petani, bayar dulu di awal. Istihah, seperti pesan barang yang dibuat sesuai permintaan. Contoh, pesan rumah atau kapal yang dibangun sesuai spesifikasi. 2. Kita lanjut ke nomor 2. Akad bagi hasil. Mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Contoh, investor membeli modal ke pengusaha toko, nanti untungnya dibagi 2. Musyarakah, kerjasama antara dua pihak yang sama-sama punya modal. Contoh, 2 orang patungan buka usaha kafe, untung rugi dibagi sesuai porsi modal. Akad sewa, seseorang menyewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Contoh, menyewa mobil, ruko, atau mesin untuk usaha dalam versi tertentu. Setelah masa sewa berakhir, kepemilikan bisa berpindah, disebut ijarah. 4. Akad sosial, bentuk kegiatan sosial tanpa tujuan mencari keuntungan seperti qard hasan, pinjaman tanpa bunga, sedekah, wakaf untuk pemerataan ekonomi dan membantu yang membutuhkan. Yang kelima, asumsi syariah, berbeda dari asumsi biasa. Sabar. Yang kelima, asuransi syariah, berbeda dari asuransi biasa. Di sini peserta saling membantu dan menanggung risiko bersama, bukan taruhan antara peserta dan perusahaan. Yang 9, perbandingan keuangan konvensional dan syariah. Aspek konvensional syariah. Dalam hukum-hukum ekonomi umum syariah Islam, sumber keuntungan, bunga dan spekulasi bagi hasil dijual beli halal. Risiko ditanggung satu pihak, ditanggung bersama. Tujuan keuntungan, materi keuntungan, dan keberkahan nilai moral. Netral, berdasarkan etika dan keadilan. 10. Kelebihan keuntungan syariah. Apa sih keuntungan ekonomi syariah? Pertama, bebas dari riba, kahar, dan masyir. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi nyata. Tiga, adil dan transparan. Keempat, menguatkan solidaritas sosial. Yang kelima, stabil saat krisis karena tidak spekulatif. Tantangan dan peluang. Tantangan masih banyak masyarakat yang belum paham sistem syariah, kurangnya tenaga ahli dan efisiensi produk syariah, persaingan ketat dengan konversian. Peluang. Indonesia punya penduduk muslim terbesar di dunia. Dukungan pemerintah lewat OJK dan regulasi syariah. Munculnya teknologi seperti fintech syariah, meningkatkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Keuangan syariah
bukan cuma untuk bank besar, tapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, menabung di bank syariah dengan akad wadiah atau mudharabah, menghindari utang berbunga dan memilih pembiayaan murabah, menghindari utang berbunga dan memilih pembiayaan murabah, ikut asuransi syariah, membayar zakat dan membantu lewat wakaf, membuka usaha halal dengan prinsip bagi hasil. Dengan begitu, baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah teori keuangan mengajarkan tentang cara mengelola uang, resiko, dan investasi agar efisien. Tapi kalau hanya mengejar untung tanpa nilai moral, hasilnya bisa timpang dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, keuangan syariah hadir untuk menyeimbangkan. Ia tidak menolak keuntungan, tapi menuntun agar keuntungan itu diperoleh dengan cara yang halal, adil, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Keuangan syariah membuktikan bahwa ekonomi bukan cuma soal angka dan uang, tapi juga tentang etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kalau semua orang menerapkannya, ekonomi bukan hanya tumbuh, tapi juga membawa kesejahteraan untuk semua. Baik, sampai di sini saja materi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle. Audio 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 Jungle. Audio
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.